berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam ASN berakhlak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Kak Rivaldo dari instansi Kementerian Keuangan. Senang sekali nih rasanya bisa berbincang dengan salah satu pegawai terbaik nih katanya Kak Rivaldo dari Kemenku ya Kak ya. Dan tentunya juga tidak lupa rekan-rekan peserta benchmarking dari Mahkamah Agung. Nah, sebelum melangkah ke pembahasan utama, alangkah lebih baiknya kita perkenalan singkat dulu begitu. Karena kami percaya diskusi ini bisa menjadi lebih hangat kalau kita sudah saling mengenal. Perkenalkan, saya sendiri Ivo Diansari Marbun dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Oilamasi. Boleh silakan teman yang lain? Baik, perkenalkan nama saya Suprianto Sumenar dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Watampone. Salam kenal. Halo Kak Rivaldo, perkenalkan saya Muhammad Husni dari Satuan Kerja Mahkamah Syariah Kutacane, Provinsi Aceh. Salam kenal Kak Rivaldo. Ya, halo Kak Rivaldo. Perkenalkan nama saya Purwananda Firmansyah dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Waingapu, Nusa Tenggara Timur. halo Kak Rivaldo, saya Gibran Fadal Muhammad dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Salam kenal Kak. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Namun supaya lebih akrab, kami juga rasanya ingin mendengarkan perkenalan dari Kak Rivaldo ini, sekaligus penjelasan terkait dengan posisi serta tanggung jawab di Kementerian Keuangan. Boleh silakan? Terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat siang ya Kak. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Kenalin Kak, aku Rivaldo Sitanggang. Saat ini bertugas sebagai pengadministrasi perkantoran tingkat 3 di Subbagian Pengaduan dan Mediasi 1, Bagian Pengaduan dan Mediasi, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Kalau dari sisi pelaksanaan tugasnya, saya ikut mengelola bagaimana pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat itu kami selesaikan, kami tata usahakan dengan baik, memastikan bahwa seluruh pengaduan itu prosesnya berjalan dengan lancar, transparan, dan bisa menemukan solusi yang terbaiknya. Semoga nanti cerita dan pengalaman dari saya bisa bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian. Oh begitu, ternyata Kak Rivaldo ini tuh bekerja di bagian pengaduan dan mediasi, dan tentunya cukup penting ya Kak ya. Dan apalagi dalam menjaga kepercayaan masyarakat di sektor perpajakan. Namun saat ini kami ingin bertanya sih Kak, kira-kira di Kementerian Keuangan adakah nilai-nilai akhlak yang bisa kami terapkan di satuan kerja kami juga? Sebenarnya Kak, sebelum dari penerapan nilai berakhlak ini, kami dari Kementerian Keuangan sudah memiliki sendiri nilai-nilai Kementerian Keuangan. Itu sejak tahun 2011. Dari nilai Kementerian Keuangan ini, kemudian kami jawantahkan dalam 5 nilai, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dengan kesempurnaan, berikut dengan 10 perilaku utama. Kemudian setelah transformasi lah dari Kementerian PAN-RB, kemudian diterapkan adanya berakhlak. Nah, dari sisi nilai berakhlak ini ternyata memiliki kesinambungan nih dengan nilai Kementerian Keuangan yang sudah ada sejak tahun 2011. Jadi dari penerapannya sebenarnya sudah memiliki keterkaitan Kak antara nilai berakhlak itu dengan nilai Kementerian Keuangan yang pada tahun 2011 sudah ditentukan. Dan dari nilai Kementerian Keuangan itu sudah memiliki tanggung jawab sendiri Kak dari ASN-nya, bagaimana berkomitmen lah memberikan apa yang dimilikinya, terutama dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat Kak.
Oh begitu, berarti yang artinya secara umum juga sama ya dengan nilai-nilai berakhlak yang ada di Mahkamah Agung. Begitu ya Kak ya? Ya, Baik, terima kasih Kak jawabannya. Kemudian saya juga ingin memberikan kesempatan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan kepada mungkin Kak Sumainar ya Kak ya. Baik Kak, saya mau bertanya buat Kak Rivaldo. Izin Kak, saya mau bertanya tentang inovasi. Inovasi apa sih yang ada di Kementerian Keuangan saat ini yang mungkin bisa kami ambil contoh di Mahkamah Agung dan dapat menginspirasi kami yang ada di Mahkamah Agung, Kak. Terima kasih. terima kasih Kak Menard ya atas pertanyaannya Kak. Kalau untuk dari sisi inovasi Kak, sebenarnya di Kementerian Keuangan itu terlebih di Komite Pengawas Pajakan ya Kak, kami memiliki namanya Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Kak. Di dalam Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan tersebut, kami menyediakan kanal untuk pengaduan yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Jadi kami sebenarnya membuka seluas-luasnya kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat, baik melalui web, melalui telepon, melalui WhatsApp, bahkan ketika masyarakat datang sendiri ke kantor, kami akan terima. Nah, dari pengaduan diterima itu, kemudian kami masukkan ke dalam database, sehingga masyarakat nantinya yang telah menyampaikan pengaduan dapat melakukan pelacakan Kak, secara real time, seperti layaknya ketika kita membeli barang secara online ya, kita bisa tahu posisi terakhirnya di mana, dan estimasi sampainya atau estimasi selesainya kapan. Seperti itu Kak. Wah, terima kasih Kak atas jawabannya. Ternyata pengaduan yang ada di Kementerian Keuangan di Mahkamah Agung juga ada Kak tentang pengaduan. Jadi ini relevan, bisa kami ambil contoh. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama Kak. Izin juga nih Kak, saya juga mau bertanya nih Kak. Tadi kan masalah pengaduan ya Kak ya. Ini kan kalau dalam pelayanan kan masyarakat butuh pelayanan yang memang ada kendala, mereka kemana sih harus diadukan begitu ya. Nah, jadi kalau soal pengaduan dalam masyarakat nih ya Kak ya, bagaimana sih Kak cara Kementerian Keuangan itu bisa tetap nih dalam pengaduan tuh kan biasanya kan ratusan ribuan. Nah, gimana nih cara Kementerian Keuangan bisa cepat gitu, kemudian transparan, kemudian adil pula. Jadi bisa nih menjaga kepercayaan publik. Mungkin itu saja Kak. Mohon mungkin pencerahannya buat kami Kak. Ya, siap. Terima kasih Kak atas pertanyaannya Kak. Kalau dari Kementerian Keuangan Kak, pada prinsipnya kami itu memiliki 3 hal yang harus kami tanamkan Kak di dalam pelaksanaan tugas kami, yaitu pertama masalah transparansi, kemudian akuntabilitas dan responsif. Nah, transparansi sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan, bahwa masyarakat itu bisa secara real time melihat proses pengaduannya sudah sampai mana ditindaklanjuti. Jadi tanpa harus menunggu bertanya kepada kami, mereka sudah terlebih dahulu tahu nih bagaimana pengaduan itu diadministrasikan dan ditindaklanjutinya seperti apa. Kemudian masalah akuntabilitas, dari setiap proses penanganan pengaduan itu kami pastikan bahwa tindak lanjutnya itu dilakukan secara proper, artinya sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan jangka waktu dan standar layanan yang kami tetapkan Kak. Kemudian masalah responsif, nah benar Kak, di kami juga memiliki SOP Kak. Dalam SOP ini kami harus memberikan waktu cepat terbaik Kak yang bisa kami berikan, terutama dalam hal pengaduan yang disampaikan melalui email misal Kak. Nah, jadi setiap pengaduan melalui email itu kami memiliki jangka waktu nih Kak, harus seberapa lama nih pengaduan itu harus ditangani. Dan dari sisi ketika kami memberikan respon, itu juga pengaruh Kak kepada kinerja kami. Jadi setiap pegawai itu ada sendiri seperti yang di swasta dibilang KPI ya Kak. Jadi kami masing-masing punya KPI, bagaimana kami melaksanakan tugas, terutama tadi Kak, salah satunya dalam memberikan respon cepat terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya kredibilitas dari Kementerian Keuangan itu bisa tercapai Kak, ataupun bisa terjaga Kak. Seperti itu Kak. Oh, baik Kak. Luar biasa Kak. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan kami bisa nerapkan juga nih Kak di Mahkamah Agung. Siap. Iya, baik Kak, izin bertanya Kak.
terkait dengan penanganan kasus begitu Pak. Adakah kasus yang menurut kakak ini menarik atau menantang dan gimana cara kakak untuk menyelesaikannya? Baik Kak, terima kasih Kak atas pertanyaannya Kak. Kalau untuk kasus yang menantang dan menarik, banyak Kak sebenarnya. Karena beberapa hal yang kami lakukan itu pada dasarnya itu seperti melibatkan beberapa perusahaan yang besar juga Kak. Bahkan ada juga masyarakat yang sebenarnya itu tidak memiliki akses Kak terhadap keadilan. Jadi mereka pernah tuh suatu ketika mereka bingung tuh harus melapor kemana, dan beberapa pengaduan yang mereka sampaikan juga buntu Kak, menemukan kebuntuan harus kemana. Jadi mereka sampaikan kepada kami dan kami bisa tindak lanjuti Kak. Karena pada dasarnya kan setiap pengelolaan pengaduan yang kami lakukan itu juga harus menjaga prinsip dari kerahasiaan data ya Kak. Karena kan ibaratnya tentang pajak ini kan kami mengetahui nih tentang profil dari wajib pajak, bagaimana usaha itu dijalankan, bagaimana utangnya dan bagaimana proses pembayarannya. Dan itu memiliki kerahasiaan sendiri Kak, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan dari semua hal yang kami lakukan, dari kasus yang pernah kami tangani, semuanya itu kami atur Kak, bagaimana supaya pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini baik pajak maupun dari segi wajib pajaknya itu bisa duduk bareng nih Kak, dalam suatu forum yang kami sediakan. Nah, supaya apa? Supaya kami menemukan win-win solution ya Kak. Sebagaimana yang saat ini diterapkan ya dalam Mahkamah Agung adanya restorasi justice ya Kak. Jadi semuanya lebih kepada pendekatan mediasi untuk setidaknya mengurangi lah adanya keinginan untuk menempuh jalur hukum Kak. Seperti itu Kak. Ya, baik Kak, terima kasih. Jadi di Kementerian Keuangan pun menggunakan jalur mediasi begitu ya Kak ya. Ya, Ya, terima kasih Kak. sama-sama Kak. Izin bertanya, Kak. Mungkin dari aku mau nyinggung sedikit dari nilai-nilai berakhlak tadi ya, Kak. Di huruf K-nya itu kan selain dari kompeten, ada juga kolaborasi ya, Kak. Untuk dari Kementerian Keuangan sendiri, ada strategi khusus nggak sih, Kak, tentang kolaborasi lintas-lintas bagian atau lintas instansi gitu? Siap Kak, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kalau dari Kementerian Keuangan itu kita ada namanya tim task force Kak. Jadi di tim task force itu dicatut-catut nama-nama dari masing-masing direktorat, dari unit untuk disatukan dalam suatu tim. Nah, jadi setiap ada misal permasalahan supaya menemukan respon cepat yang terbaik untuk disampaikan kepada pimpinan, itu di floor Kak, di dalam grup itu namanya tim task force. Nah, untuk apa? Supaya Kementerian Keuangan dalam hal ini pimpinannya mengetahui nih bagaimana langkah terbaik yang tercepat supaya dalam penanganannya bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat Kak. Selain itu juga ketika proses misal nih Kak ada peraturan nih yang harus kami buat. Nah, kami berkoordinasi dengan kementerian lain dalam panitia antar kementerian Kak, namanya PAK. Nah, dalam tim PAK ini kami melibatkan juga beberapa kementerian khususnya yang terlibat Kak. Bagaimana misalnya nanti peraturan ini ketika diterbitkan akan bersinggungan nih dengan kementerian lain supaya ketika terimplementasinya nantinya peraturan ini bisa memenuhi ekspektasi dan mengurangi adanya upaya hukum misalnya digugat atau segala macam Kak. Ini tuh Kak. Berarti udah sangat dijalanin ya, Kak ya, untuk kolaboratif sendiri di Kementerian Keuangan, Kak ya. Semoga bisa benar, jadi Kak. inspirasi kami sih untuk di Mahkamah Agung, Kak ya. Terima kasih Kak atas jawabannya, Kak. Ya, sama-sama Kak. Izin Kak, saya masih mau bertanya. Saya masih penasaran tentang teknologi digital tadi itu Kak. Gimana sih perannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kementerian Keuangan? Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk kami di Mahkamah Agung Kak. Ya, siap Kak. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kalau di Kementerian Keuangan sendiri Kak, kebetulan sejak pandemi COVID ya Kak, jadi kan kita mengurangi ya Kak intensitas kita untuk bekerja di kantor. Jadi selebihnya kita menggunakan namanya sistem kolaborasi nih antar pegawai dan antar unit. Jadi kami saat ini menggunakan yang namanya aplikasi Microsoft Teams Kak. Jadi itu bisa menjadi salah satu jawaban lah Kak dari
tuntutan dari publik, bagaimana supaya pelayanan itu bisa secepatnya kita berikan. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Teams ini kita juga bisa mengolah data, kita ada menyediakan fitur checklist sih Kak terhadap setiap pekerjaan yang akan jatuh tempo nih pelaksanaannya. Nah, kemudian ada juga bagaimana kita memaksimalkan share point. Jadi ketika masyarakat itu ingin mengetahui apa saja nih misalnya persyaratan untuk mengajukan pembuatan NPWP, penghapusan NPWP segala macam, itu mereka bisa mengakses tuh namanya SharePoint. Nah, itu kami bisa kami sampaikan di dalam branding ataupun media sosial yang kami miliki. Kemudian selain itu, kami juga ada namanya helpdesk online Kak, ataupun WhatsApp chatbot 24 jam. Jadi setiap ada pertanyaan, masyarakat bisa langsung mengakses ataupun menanyakan kepada chatbot tersebut untuk masyarakat bisa tahu nih apa saja hal-hal yang dibutuhkan tanpa harus menunggu kami terlebih dahulu untuk menanggapinya. Mungkin seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi ada ya di Kementerian Keuangan chatbox gitu yang 24 jam ya? Iya Kak, chatbot. Wah, menarik Karena itu kan untuk pada kami dasarnya, terapkan di iya, Mahkamah Agung. siap Iya. Kak. Baik Kak. Terima kasih Kak. Ya, Oke, jadinya sama-sama, Kak. izinnya nih teman-teman ya. Ini sepertinya banyak yang bertanya ya. Artinya topik kita ini ternyata cukup menarik begitu. Kemudian juga Kak Rivaldo sebagai narasumber memberikan penjelasan yang cukup detail begitu. Nah, dari penjelasan yang tadi, kami pun semakin paham bahwa ternyata peran teknologi digital ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan gampang untuk diakses begitu. Nah, insight seperti ini tentunya sangat berguna dan nanti bisa mungkin diadaptasi di Mahkamah Agung. Supaya apa? Supaya masyarakat juga bisa merasakan kemudahan yang sama. Dan sekali lagi, terima kasih sudah berbagi pengalaman yang begitu berharga, Kak Rivaldo. Dan teman-teman semua, selesai sudah obrolan kita hari ini. Atas nama seluruh peserta, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rivaldo sudah berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik di Mahkamah Agung maupun di Kementerian Keuangan. Kita semua secara bersama-sama berkarya demi pelayanan publik yang semakin baik. Terima kasih Kak Rivaldo, saya tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam ASN berakhlak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Rivaldo. Atas waktunya. Terus Kak. Sukses Kak. Gitu, Kak.